Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi alqadatil abraril ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidina wal musyahidat, Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Raya Bangkinang yang saya muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah, di petang hari ini kita kembali diizinkan Allah bersama di sini menikmati indahnya majelis ilmu dan kajian ini. Semoga setiap langkah kita mengangkat derajat dan setiap amal kita membuat kita kepada Allah semakin dekat. Semoga nikmat yang sudah kita ketahui ini, yang sudah kita dapatkan ini, mudah-mudahan senantiasa ditambah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang senantiasa menghasung kita, mendorong kita untuk bersemangat di majelis ilmu ini. Oleh itu banyak sekali hadis-hadis beliau, pesan-pesan beliau yang memberikan motivasi dan inspirasi, semangat dan dorongan untuk kita menuntut ilmu, mulai daripada fadilahnya, kelebihannya, bahkan pahala yang dilipat gandakan dan dosa yang dihapuskan. Semoga salawat dan salam kita semakin hari atau semakin banyak kepada Nabi alaihi salatu wassalam, khususnya di majlis hadis ini. Semoga doa kita juga untuk orang-orang tua kita, ayah dan mak kita, saudara dan kerabat kita, teman-teman dan sahabat, serta guru-guru kita, para ulama, khususnya Imam Muslim rahimahullah, yang pada kesempatan ini kita diberikan waktu oleh Allah untuk menimba ilmu yang beliau tuliskan. Kaum muslimin dan muslimat, kita masih dalam kitabus salah, kitab as-salah, yaitu kitab yang keempat dalam Sahih Muslim ini. Babu istihbab atau babu istihbab raf'il yadaini hadwal mankibaini
ma'a takbiratil ihram wa ruku' wa fi raf'i min ar-ruku' wa annahu la yaf'aluhu idza rafa'a min as-sujud. Bab tentang dianjurkannya, disunnatkan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu ketika takbiratul ihram, ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku. Dan itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat bangkit dari sujud. Ini bab mengingatkan atau sebagai peringatan dari Imam An-Nawawi ketika meletakkan bab ini, dan juga Imam Muslim ketika meriwayatkan riwayat-riwayat ini, karena ada di sana hadis Wa'il ibn Hujr yang menyebutkan bahwasanya Nabi kana yarfa'u yadayhi fi kulli khafdhin wa rafa', mengangkat kedua tangannya setiap menunduk dan setiap bangkit dari merunduk. Berarti sujud kan merunduk, itu kan menunduk kan? Jadi berarti juga ketika sujud mengangkat tangan, dan bangkit dari sujud mengangkat kedua tangan. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah, seperti bagaimana ada mazhab Syafi'i rahimahullah, tidak mengangkat kedua tangan kecuali dalam 4 tempat atau 4 gerakan. Ya, dalam mazhab, seluruh mazhab 3 gerakan, dan dalam mazhab Syafi'i tambah gerakan, yaitu ketika bangkit dari at-tasyahud al-awwal. Ya, tasyahud awal. Jadi ijma' ulama mazhab semuanya bahwa yang tersebut dalam hadis ini nanti, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika ruku dan bangkit dari ruku atau akan i'tidal, itu disunnahkan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Dari Malik bin Al-Huwairits nanti sejajar dengan daun telinga. Dan para ulama menggabungkan riwayat ini keduanya, yaitu jari-jari atasnya sejajar dengan telinga nih, ujung telinga bagian atas. Kemudian rangkal telapak tangan sejajar dengan bahu. Jadi sejajar dengan bahu dilihat dari yang bagian bawah, sejajar dengan telinga bagian atas dilihat jemari dari atas. Jadi dengan demikian nanti tahu kita posisi mengangkat kedua tangan, karena sebagian ada yang angkat begini kan. Ada, kalau tentu ada nengok, saya rekam nanti. ada sebagian. Ada pula yang angkat hanya gini saja. Kadang tidak bergerak tangannya ke atas, di ini aja. Ada juga. Dan tidak jarang dari kawan-kawan kita yang sudah ngaji juga. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu Imam Muslim menyebutkan atau meriwayatkan dalam hadis nomor 390 dari urutan kitab, 21 dari urutan Kitabus Shalah. Banyak 390 hadis, banyak hadis susah. Biasanya satu hadis bisa berfatwa kan. Ini sudah 390 hadis yang tuan-tuan pelajari. Ya, ini lebih banyak daripada jumlah hadis yang dipelajari di jurusan hadis di UIN kita misalnya. Kadang-kadang satu semester kan 20 hadis. Kali 4 semester 40 hadis. Ini tuan-tuan sudah belajar 390 hadis. Jadi tuan-tuan lebih patut dapat gelar sarjana hadisnya. Nah, sarjana hadis. Cuman sayang tidak terdaftar. Itu aja masalahnya. Tidak ada daftar kuliahnya, nomor registrasinya tidak ada, NIM-nya nggak ada. Sama juga kalau udah masuk surga nanti, tidak cukup dengan banyak sedekah, tidak cukup dengan banyak salat, kalau tidak terdaftar jadi ahli surga. Apa pendaftarannya? Asy-syahadataini. Jelas itu?
Jadi orang-orang kaya-kaya kafir itu kan kadang-kadang lebih hebat dari kita infaknya. Masya Allah, nyantuni anak yatim ribuan orang. Cuman sayang tidak mendaftar. Makanya tuan-tuan tidak dapat sarjana karena tidak terdaftar. Itu masalahnya. Coba urus nanti ke sekolah tinggi Islam, ya. Kami masuk karena jurusan mana aja lah, yang penting terdaftar dapat sarjana. Kami kuliahnya di Masjid Raya Bangkinang. Baik, alhamdulillah. Qala rahimahullah taala haddatsana Yahya ibn Yahya At-Tamimi. Yaitu Yahya ibn Yahya At-Tamimi. Kalau nama lengkapnya lagi Yahya ibn Yahya ibn Bakar ibn Abdurrahman At-Tamimi An-Nisaburi. An-Nisaburi. Thiqatun wa Sa'id ibn Mansur. Dan Sa'id ibn Mansur sahibus Sunan Sa'id bin Mansur Al-Khurasani. Wa Abu Bakar ibn Abi Shaybah, dan Abu Bakar ibn Abi Shaybah yaitu Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibnu Abi Shaybah Al-Absi Al-Kufi, terkenal dengan Ibnu Abi Shaybah. Ini adalah guru Imam Muslim yang paling banyak beliau meriwayatkan hadis di dalam As-Sahih. Lebih kurang 1200 hadis diriwayatkan dari gurunya ini. Beliau penulis kitab Musannaf yang terkenal dan juga kitab At-Tafsir, Tafsir Ibnu Abi Syaibah, dan masih banyak kitabnya yang lain. Ini dua yang paling terkenal. Wa Amrun Naqid, yaitu Amr An-Naqid, yaitu Amr ibn Ali Al-Fallas An-Naqid Al-Basri, salah seorang ulama ilal, thiqatun thabt. Wa Zuhair ibn Harb, dan Zuhair ibn Harb yaitu Zuhair ibn Harb ibn Shaddad An-Nasa'i Abu Khaythama Al-Baghdadi, thiqatun hafidhun musannif. Wa Ibnu Numair, dan Ibnu Numair ini dua, ayahnya Ibnu Numair juga, anaknya juga disebut Ibnu Numair. Cuman kalau Imam Muslim langsung meriwayatkan daripadanya berarti anaknya, yaitu Muhammad ibn Abdullah ibn Numair Al-Hamdani Al-Kufi. Kulluhum, semuanya, Yahya ibn Yahya, Ibnu Abi Shaybah, Sa'id ibn Mansur, Amr Ali Al-Fallas, kemudian Zuhair ibn Harb, Ibnu Numair, 6 orangnya. Kulluhum, semuanya meriwayatkan an Sufyan bin Uyainah, dari Sufyan ibn Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki, Imamul Hadis bil Hijaz wa faqihuha, imam ahli hadis di Hijaz dan faqihnya. Murid-muridnya tidak banyak betul. 6 itu tadi sudah terlihat sendiri. Di antara muridnya pula ada Ishaq ibn Rahuya, ada muridnya Muhammad ibn Idris ibn Al-Abbas ibn teruskan Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Ini murid-murid Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala. Wal lafdhu li Yahya, lafaz ini yang disebutkan oleh Imam Muslim di sini lafaz Imam Yahya bin Yahya An-Nisaburi, karena dia sekampung. Ya, sama-sama Nisabur. Nah, jadi termasuk guru-guru awalnya. Qala akhbarana Sufyan ibn Uyainah. Yahya mengatakan telah mengabarkan kepada kami hadis ini Sufyan ibn Uyainah. Sudah sebutkan tadi ya. Faqihul Hijaz wa muhaddithuha an Az-Zuhri, dari Az-Zuhri. Az-Zuhri rahimahullah ta'ala adalah yang paling terkenal sebagai orang pertama yang mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas instruksi resmi pemerintah, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau Zaid bin Thabit dapat kehormatan mengumpulkan Al-Quranul Karim, maka di masa Umar bin Khattab, sedangkan Az-Zuhri dapat kehormatan mengumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau berhak karena memang termasuk salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perputaran hadis.
Jadi di masa tabi'in di Madinah itu hampir tidak ada hadis yang diriwayatkan kecuali ada Zuhri tersebut di dalamnya. Ya. Jadi semua yang diriwayatkan orang lain dia riwayatkan, dan tidak semua yang diriwayatkan oleh orang lain yang seangkatan dengannya. Ada 6 tabi'in, ada 6 orang di masa tabi'in yang menjadi pusat perpustakaan sanad hadis. Salah satunya adalah Imam Az-Zuhri di Madinah. Kemudian Ibn Amr bin Dinar di Makkah. Kemudian Imam Yahya ibn Abi Katsir Al-Yamami di Basrah bersama Qatadah ibn Di'amah ibn Qatadah ibn Di'amah ibn Qatadah Ad-Saddusi Al-Basri. Kemudian di Basrah. Kemudian Imam Sulaiman bin Mahran Al-Kahili Abu Bistam Abu Muhammad Al-A'mash Al-Kufi di Kufah. Kemudian Ibnu Abu Ishaq As-Sabi'i di Kufah. Jadi 6 orang yang merupakan perpustakaan hadis di masa tabi'in, dan Zuhri adalah yang terbesar di antara mereka rahimahullah taala. Nama siapa petang sah? Dah lupa. Masih lupa, alhamdulillah. Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Abdullah ibn Ubaidillah ibn Al-Harith ibn Hisham ibn Shihab Az-Zuhri radhiyallahu au rahimahullah taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian qala an Salim, dari Salim. Nah, kalau itu Salim banyak ya kan? Siapa nama ya? Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab Al-Adawi, salah satu dari 7 faqih Madinah, 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Jadi Madinah itu penuh dengan fuqaha, yang terkenal ada 7, salah satunya adalah Salim bin Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab Al-Adawi ala khilaf as-sabi', ala khilaf as-sabi'. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, an abihi, dari bapaknya. Siapa ya tadi? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, salah satu pula fuqaha as-sahabah, salah satu fuqaha as-sahabat, dan satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Terkenal dengan kesungguhannya menerapkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau sampai contoh kini gaya itu kan cuma anda sebagian awak sampai di mana Nabi qada hajat, berhenti di situ qada hajat. Nabi istirahat berlindung, istirahat pula di situ. Terlalu tekstual. Sehingga memang para fuqaha mentahzir, yaitu iyyakum wa tasyaddudat Ibni Umar. Hati-hati dengan tasyaddudnya, kerasnya Ibnu Umar. Jadi orang koi lah nak wajak satunya. Jadi heran apa dong koi gini. Awak berlambuinya kan? Kan tak koi kan? Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa rukhas Ibn Abbas. Dan hati-hati pula dengan keringanan-keringanan yang diberikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi khilaf tu sejak zaman sahabat sudah ada. Alhamdulillah. Jadi jangan heran. Jangan heran. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ra'aitu, qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salah, apabila memulai salat. Iftataha dari membuka. Jadi membuka maknanya memulai. Jadi membuka acara maknanya memulai acara. Jadi iftataha as-salah, apabila memulai salat, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya, hatta yuhaziya mankibaihi, sehingga sejajar dengan kedua bahunya, pundaknya. Wa qabla ayyarka, beliau juga mengangkat seperti itu sebelum ruku'. Jadi diangkatnya sebelum ruku' atau setelah ruku'? Ya sebelum. Kalau setelah ruku' tak bisa lah. Tak jadi sejajar kan? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sebelum, wa qabla ay
Afwan. Saya salah tadi. Wa qabla ayyarka. Naam. Wa idza rafa'a minar ruku'. Dan apabila telah bangkit dari ruku'. Wala yarfa'uhuma bainas sajdataini. Beliau tidak mengangkat kedua tangannya di antara dua sujud. Jadi ketika akan sujud tidak diangkat, kemudian antara dua sujud juga tidak diangkat. Jadi tidak ada mengangkat kecuali dalam hadis ini 3 tempat tadi. Kemudian ada yang keempat seperti yang tambahkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu ketika bangkit dari tasyahudul awal. Dan ini sahih juga dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat lain. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis ini jelas disunnahkannya mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Tadi sudah kita jelaskan. Nanti riwayat Malik bin Al-Huwairits di riwayat hadis terakhir adalah sampai ke furu' uzunaihi, artinya sampai ke atas telinganya, artinya jarinya sejajar telinga dan pangkal, bukan pangkal lengan, pangkal lapak tangan ini rahataihi itu sejajar dengan bahu, sejajar dengan bahu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, para ulama tadi sepakat semuanya disunnahkannya ketiga tempat ini mengangkat kedua tangan. Kemudian mereka khilaf dari sisi wajib atau sunatnya. Sebagian besar ulama mengatakan hukumnya sunat. Sebab kenapa dikatakan sunat? Sebab kalau sempat wajib terlupa mesti bukan diulang sujud sahwi. Ini kan ada konsekuensinya nih, melupakan yang wajib maka diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau seandainya sunat hukumnya maka tidak diganti dengan sujud sahwi. Jadi mengangkat tangan itu adalah hukumnya sunat. Ma'asyiral kiram yang kedua. Kemudian apa hikmahnya? Hikmahnya wallahu taala alam. Imam Syafi'i patut disebut dengan nasrul hadis. Dia menyebutkan adalah dalam rangka mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Ini hikmahnya. Ini sebesar-besar hikmah. Begitu yang diajarkan, diperintahkan, dan begitu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ini sebesar-besar hikmah. Karena yang terbaik itu adalah amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kau tanya apa hikmahnya? Kenapa kalau kena laksanakan? Karena Nabi saya melaksanakannya. Jadi saya mengikuti Nabi. Salah ngikut Nabi? Tapi apa bongi juga? Awak ikut Nabi bongi ke awak kan? Ini ngikut selain Nabi, pagawak bongi. Jadi kaum muslimin muslimat, lihat dulu, awak mengikut Nabi kono bongi. Ini ngikut selain Nabi tak boleh sabuk ina. Bapak ja'aro. Padahal seharusnya seperti kata Imam Syafi'i karena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menyebutkannya bahwa ini adalah dalam rangka penghormatan kepada suatu syariat yang besar ini. Ini di antara yang disebutkan oleh para ulama, yaitu dalam rangka menta'zim. Dan ini adalah keadaan yang sangat sempurna menta'zim syariat salat, karena salat adalah sebesar-besar syariat setelah asyhadataini, setelah kalimat tauhid. Buktinya bahwa salat pertama disyariatkan setelah akidah, setelah tauhid. Jadilah rukun Islam yang kedua. Kemudian difardukannya tidak turun Jibril membawa perintah itu, tapi turun Jibril menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambil langsung ke
ke mana-mana. Hah? Langsung Nabi diminta datang ke mana dah? Aku je nampak. Nah, ke langit. Ke langit ketujuh sampai ke Sidratil Muntaha. Bertemu dengan Allah tabaraka, bertemu dengan Nabi Adam. Betul tak salah itu, betul lah. Bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Nuh, bertemu dengan Nabi Isa. Nah, sahih. Nah, iya. Kalau itu selamat jadi. Si Adam bosok di hatinya kan jadi tidak ada selamat jadi. Tapi kalau Pak Sabit bertemu Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi SAW disuruh langsung mengambilnya ke atas. Berarti ini adalah perintah besar. Ini perintah besar, tidak cukup dengan utusan atau telegram, ya, tapi harus datang langsung. Kan gitu? Kalau amak berpesan ke awak misalnya, bawa saja lewat tetangganya. Kan tak apa-apa, tapi kalau suruh dia orang pulang dak lunya, pontiang tak? Itulah. Jadi pontiang kalau datang. Jadi Nabi SAW dimuliakan dengan Isra dan Mi'raj ke atas. Sampai bolak-balik lah berkali-kali ya. Untung lewat sujud Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa itu berjasa juga pada kita. Ia sering-sering pula sebut nama Musa alaihissalam. Ya untung dia ibu nengok awak. Subhanallah. Ya kalau sampai 50 ketika belajar rukun Islam tapon bang awak sih. Ketika belajar di SD dulu ketika MTI kan, ya saya kemim ya, madrasah ibtidaiyah misalnya rukun Islam ya kan. Pertama syahadatin, asanangnya asyhadu an la ilaha. Ada Abu Jahal tak sampai Isa dia ucap dah. Abu Talib naik Isa, tapi awak sanangnya. Alhamdulillah. Ini karunia Allah buat kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, syahadat. Tiba pas salat 50 waqatu. Oh, maknya. Ayan sang 5 janggu ini. Ayah saya 5 waktu saja lebih sering tak solatnya katanya. Bagaimana dengan 50 solat? Oh ya untung Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam, ya Muhammad, inna ummataka la tutiqu dzalik. Umatmu takkan sanggup. Inni khabirtu Bani Israel. Saya sudah berpengalaman orang Bani Israel. Ya Bani Israel, bagak-bagak. Ya, kuat-kuat mereka. Tidak sanggup, apalagi kita yang loyo-loyo. Iya, loyo-loyo. Sarapan ubi. Iya kan? Makan siang pucuk ubi. Nah, kalau ada cemilan kerupuk ubi. Makanya muah patah cendol batang ubi. Kan batang paling muah batang ubi itu ya kan. Cuma alhamdulillah muah lo tumbuh. Itulah mantap. Mudah dipatahkan, mudah tumbuhnya alhamdulillah. Asal tak cocok ke tanah sedikit, dah tumbuh dia, masya Allah. Tahu tak cocok kan? Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi alaihissalam ini adalah dalam bentuk ta'zim kepada syariat salat. Sebagian menafsirkan dengan tamamul istislam, yaitu menyerah ketika salat kita menyerah. Ini semua disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya. Ya, istislam, tamamul istislam yaitu menyerah sepenuhnya. Sebab ketika orang yang tertawan dalam peperangan menyerah, ya, angkat tangan. Angkat tangan. Dia seolah-olah kita salat ini menyerah sepenuhnya kepada Allah Taala. Dah. Saya kalau bukan karena taufik darimu ya Allah tidak bisa apa-apa. Kalau bukan Engkau yang mudahkan, saya tidak bisa salat ini. Makanya kaum muslimin dan muslimat, orang yang tak salat di dunia, besok disuruh ruku, orang besok nikmat ruku sujud itu jadi nikmat di akhirat. Tapi orang-orang yang tak pernah ruku dan sujud itu lututnya tidak mau dilipet. Lututnya nauzubillah tsumma nauzubillah. Sebab itu memang perlu jelas latihan di dunia ini. Jadi perlu latihan terus, dibaik 5 kali saya supaya dapat nikmat itu nanti.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Semoga Allah memudahkan. Nah, jadi dari sisi tempatnya 3 tambah 1 4. Yang kedua hukumnya sunat. Ada yang menyebutkan wajib, dari Zahiri menyebutkan wajib ini. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian apa hikmahnya? Kalau Imam Syafi'i tadi menyebutkan karena mengikuti perintah Allah dan mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Baik, lalu beliau menyebutkan hadis yang kedua. Qala rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Rafi', yaitu Muhammad ibn Rafi' An-Nisaburi, juga sekampung dengan Imam Muslim. Qala haddatsana Abdul Razzaq, telah menyampaikan hadis kepada kami Abdul Razzaq, yaitu Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani Al-Yamani, penulis kitab Al-Musannaf yang masyhur itu. Kalau disebut musannaf dalam kitab hadis, ada 2 yang paling masyhur. Satu musannaf Ibnu Abi Syaibah yang tadi kita sebutkan, yang kedua musannaf Abdul Razzaq As-San'ani. Abdul Razzaq As-San'ani, walaupun lebih mutqinnya adalah Ibnu Abi Syaibah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala akhbarana Ibnu Jurayj. Akhbarana Ibnu Jurayj telah mengabarkan kepada kami hadis ini. Ibnu Jurayj itu Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj Al-Makki. Thiqatun faqih lakinnahu mudallis. Tapi di sini qala haddatsani. Tidak ada tadrisnya di sini. Haddatsani Ibnu Syihab, telah menceritakan kepadaku hadis ini Ibnu Syihab. Ibnu Syihab siapa tadi? Az-Zuhri. Ulang je lah. Sama nama tadi bang? Muhammad Ibn, masih lupa. Alhamdulillah, masih lupa. Alhamdulillah. Muhammad ibn Muslim ibn Abdullah ibn Ubaidillah ibn, lah nanya lain itu layur. Nah, kaum muslimin dan muslimat dikenal dengan Ibnu Syihab, dikenal dengan Az-Zuhri. Sehingga Az-Zuhri kok terkenal sampai ke Mujalai, ada Cuzuri. Ya Zuhri itu. Jadi orang-orang terkenal banyak di negeri kita nih, sampai ke Merowai. Ada Angah Zuri, sampai ke pulau. Ya, sampai ke mana-mana, Masya Allah Zuri. Saking terkenalnya. Imam sama dengan Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya, Al-Hasan Al-Basri. Cuma aslinya Hasan Basri itu musikin. Tapi Hasan Basri ke awal atau kayu-kayu. Malah mantu untuk kayu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Imam Al-Hasan, tapi tidak usah lah nanti. Pas namanya tersebut nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. An Salim ibn Abdullah, dari Salim ibn Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anna ibn Umar, bahwasanya Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab, sudah disebutkan tadi, sudah kita sebutkan. Qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi. Nabi SAW apabila berdiri salat mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya. Thumma kabbar, kemudian beliau bertakbir. Fa idza arada an yarka fa'ala mithla dhalik. Apabila beliau ingin ruku, beliau juga mengangkat seperti itu. Wa idza rafa'a min ar-ruku' fa'ala mithla dhalik, dan apabila beliau mengangkat atau bangkit dari ruku' melakukan seperti itu juga. Wala yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud, tapi beliau tidak melakukan itu, artinya mengangkat kedua tangannya di saat bangkit dari sujud. Ini nas. Adapun hadis Wa'il bin Hujur itu bersifat umum atau bersifat mutlak, maka ditakyid dengan hadis ini. Itu yang mengangkat tangan ketika naik dan ketika turun. Yang turun naik itu yang diangkat, ditaksis atau ditakyid atau diikat dengan hadis riwayat ini, yaitu pada 3 atau 4 tempat tadi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tadi ada pembahasan juga disebutkan oleh ulama, mengangkatnya itu setelah takbir atau takbir dulu atau mengangkat atau barengan. Kan itu. Semua itu ada yang mengatakan.
Ada yang mengatakan angkat dulu baru takbir, ada yang mengatakan takbir dulu baru angkat, dan ada yang mengatakan sama-sama. Atau tidak panjang kadang takbir dulu. Allahu Akbarnya. Tergantung kalau lah tua, uang lah sujud ini alun sampai lah. Ya, dulu pernah. Datuk tu dah tua je. Di atas 70 lah umurnya mungkin. Gigi tak ada lagi. Geraknya lambat. Tapi nak jadi imam tawinya. Huruf-huruf dah banyak hilang. Ya, kalau baca wadduhanya, kalau wadduha aja, alam nasrah aja. Kan huruf-huruf payah-payah roh kan. Nah, jadi banyak yang hilang itu. Jadi pas sujud, anak curiga kok panjang sekali. Akhirnya pas belakang beliau saya tengok. Rupanya seluruh atau hampir seluruh jemaah ada sujud, beliau baru berhasil meletakkan salah satu dari lututnya. Paham dah? Jadi ketika selesai i'tidal kan sujud tuh. Nah, jadi Allah. Nah, jadi baru lutut kanan baru ke bawah. Orang sudah sujud. Jadi yang seperti ini, jadi seperti ini kalau ada imam seperti ini, jangan baca takbir dulu sebelum sujud. Sebab ada yang kita yang jadi makmum harus tahu bagaimana imamnya. Ini juga perlu kaum muslimin dan muslimat. Imam itu memang tidak mudah, memang tidak mudah karena al-imamu dhamin. Imam itu menjamin. Wal muazzin mu'taman. Muazzin itu mesti amanah. Subhanallah. Jadi makanya muazzin dalam hadis kemarin kan fadilahnya besar, imam juga fadilatnya besar, tapi dia harus dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah berbarengan atau setelah? Secara umum tidak ada dalil khusus dalam masalah tersebut, tapi wallahu taala alam. Allah Ta'ala alam, seperti kata Imam Nawawi, berbarengan itu artinya ketika mengangkat dan bertakbir dan tidak mesti sama selesainya. Artinya ngangkat itu Allah harus barnya sudah sampai ke bawah, tidak. Artinya kalau terdahulu tangan gerakannya atau terdahulu takbir ucapan daripada angkat itu, insyaallah la yadur. Intinya tadi kan cuma sunnah. Tetapi kalau seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya bila imam itu gerakannya lambat, kan ada imam yang gerakannya super lambat, maka jangan dia bertakbir sebelum apalagi khusus sujud ini, supaya tidak sujud makmum dari duluan dari imam, sebab ini membatalkan salat. Ini membatalkan salat. Mendahului imam sama dengan berdiri di depan imam, membatalkan salat kita. Jadi bukan hanya sekedar tidak sah jemaahnya, tidak, batal salatnya, batal salatnya. Oleh sebab itu maka tidak boleh mendahului imam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nampaknya sudah masuk waktu. Memang senang sekali dengan antum ini, tidak terasa waktu berlalu. Masya Allah, rasanya baru tadi ya, baru tadi. Baik. Begitu azanlah dulu ya. Azan dulu silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian Imam Muslim rahimahullah menyebutkan riwayat setelahnya. Qala haddatsani Muhammad ibn Rafi', telah menyampaikan hadis ini kepadaku Muhammad ibn Rafi' Nisaburi, juga gurunya yang tadi. Qala haddatsana Hujain ibn Muthanna, yaitu Hujain ibn Muthanna al-Yamami. Qala haddatsana Laits, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Al-Laits, itu Laits ibn Sa'ad Al-Fahmi Abu Muhammad Al-Misri. Ini sejawatnya Imam Malik bin Anas dan juga faqih Mesir, faqihnya ahli Mesir dan muhaddisnya. Berkata Imam Az-Zahabi, walaysa biduni Malikin fil fiqh. Dari sisi fikih sebenarnya tidaklah kurang dari Imam Malik ibn Anas, tetapi murid-muridnya tidak mengembangkan metodologi fikihnya sehingga tidak ada mazhab al-Laitsi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, an Uqail, dari Uqail, itu Uqail ibn Khalid ibn Aqil al-Uqaili al-Misri, thiqatun thabt. Tahwil, yakni sanad kedua dalam riwayat ini. Wa haddatsani Muhammad ibn Abdullah ibn Kahzaz, telah menceritakan hadis ini kepada kami Muhammad ibn Abdullah ibn Kahzaz al-Marwazi. Qala haddatsana Salamah ibn Sulaiman Abu Sulaiman al-Marwazi. Qala akhbarana Abdullah, telah memberitakan kepada kami Abdullah, yaitu Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi, yang dikenal dengan seorang ulama hadis dan fikih yang kaya raya dan sangat pemurah, dan juga seorang mujahid dan zuhud, sampai-sampai Imam Ibnu Hajar menyebut jumi'a fi jami'u khisalil khair, pada pribadi ini terkumpul seluruh sifat kebaikan. Seluruh sifat kebaikan terkumpul padanya. Alim amil, ulama yang mengamalkan ilmunya. Abidun zahid, dia ahli ibadah dan zuhud. Kemudian mujahid, kemudian karim sakhi, pemurah, kaya, masya Allah. Pokoknya sebutlah segala sifat kebaikan, alhamdulillah dikumpulkan pada pribadi Abdullah ibn Mubarak. Nanti kasih tahu gimana riwayat hidupnya, gimana ayahnya. Qala akhbarana Yunus, telah memberitakan kepada kami tentang hadis ini Yunus, yaitu Yunus ibn Yazid al-Aili. Yunus ibn Yazid al-Aili thiqah. Kilahuma, keduanya, yaitu Uqail ibn Khalid ibn Aqil al-Uqaili dan Yunus ibn Yazid al-Aili, kilahuma, keduanya meriwayatkan Anis Zuhri, dari Imam Az-Zuhri. Zuhri sudah tahu tadi ya, Marawi. Ini kan orang Marawi. Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri, atau dikenal dengan Ibnu Syihab, Amirul Mukminin fil hadis. Bihadzal isnad, dengan sanad ini, kama qala Ibnu Juraid, seperti riwayat Ibnu Juraid yang sebelumnya tadi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi. Rasulullah SAW apabila berdiri menunaikan salat, mengangkat kedua tangannya, hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbar, sampai sejajar dengan kedua bahunya atau kedua pundaknya, kemudian beliau bertakbir. Nah, kemudian sama dengan hadis tadi. Kemudian takbir ini masalah juga dibahas oleh para ulama. Dimulai dengan takbir, dasarnya apa? Dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa salat itu adalah tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Dan inilah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu menggunakan lafaz takbir. Oleh sebab itu hampir semua ulama
mengatakan tidak boleh diganti kalimat Allahu Akbar ini dengan kalimat lain walaupun semakna. Misalnya Allahu A'zam dan seterusnya, tidak boleh. Tetapi Imam Abu Hanifah membolehkan, tapi ini pendapat marjuh. Yang sahih wallahu taala alam adalah pendapat jamahiri al ulama, yaitu dengan takbir. Dan alhamdulillah pendapat Abu Hanifah ini sepertinya tidak ada juga diamalkan sampai hari ini. Dia hanya membolehkan tapi tidak melazimkannya. Tidak melazimkannya. Nah, nanti akan ada insyaallah, ya. Itu dari khilaf dari penafsiran. Ya, penafsiran tidak ada sharih bahwa mengembalikan ke bersedekap, tidak. Tapi diriwayatkan dari hadis Anas radhiyallahu taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika i'tidal sangat lama sekali sehingga dikira lupa. Nah, kalau dikira lupa berarti keadaannya sebelum rukuk dan setelah rukuk mesti sama. Kalau tidak dikira lupa. Pahamnya? Sebab kalau kini kan ceneka. Tidak kan lupa je lah rukuk atau alun lah. Lupa je keciru rukuk je lihat. Kecuali orang Syiah awak tu ikut pendapat yang marju dalam mazhab Maliki, mazhab Imam Malik atau mazhab Maliki, ya. Salah satu riwayat yang dalam mazhab tersebut adalah tidak bersedekap. Allahu Akbar langsung seperti yang diamalkan pada umumnya oleh orang Syiah. Tapi bukan Syiah mereka, tapi adalah mazhab Maliki. Tapi mazhab yang lemah riwayatnya, tidak sahih dari Imam Malik. Tapi banyak diamalkan oleh saudara-saudara kita dari Libya, dari Maroko, dari Aljazair, yang banyak menganut mazhab Maliki. Padahal di mazhab Maliki sendiri itu marjuh, pendapat yang lemah, yang sangat lemah. Tapi diamalkan, memang itu yang sampai ke mereka. Sudah itu tidak boleh dibagi, kan? Itu masalahnya. Nyalah oleh lemah dalam mazhab sendiri lemah. Tapi tidak boleh dibagi dah. Tidak boleh dibagi. Akhirnya tak berubah. Tapi yang sudah menuntut ilmu dan belajar, alhamdulillah mereka bisa membebaskan diri dari belenggu taklid tadi, taklid buta. Ini ada taklid buta atau taklid buta, ada taklid nyolak. Ini payah pula nyebutnya dah, ya. Taklid melek dengan taklid buta gitu, ya, merem gitu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi yang sahih adalah seperti yang diamalkan dan disabdakan oleh Nabi SAW, bahwa solat itu dimulai tahrimnya dengan takbir, dengan kalimat Allahu Akbar, wallahu ta'ala alam. Syekh? Nah, jadi sehingga ditafsirkan, ditakutkan lupa, sehingga disitulah para ulama Al-Hanabilah, Imam Ahmad mengatakan setelah i'tidal maka kembali bersedekah. Wallahu ta'ala. Nanti akan ada insyaallah beragam pembahasan. Qala rahimahullah. Kita selesaikan hadis di bab ini. InsyaAllah masih ada waktu. Qala hadatsana Yahya ibn Yahya. Telah menyampaikan hadis ini kepada kami Yahya bin Yahya. Yahya jamak ayah anak sama namanya. Nah, telah awak mau pencomel awak. Nah. Kalau awak kan pencomel. Tak patut comain kena comain. Ni ada nama datuk ben ke anak dia kena wangi je dah. Waangnya nama ayah dia nang buat kan anaknya je kan. Senyambut nama ayah je dia kan. Datuk memang panggil cucu tu. Misalnya dan datuk dia kan Mak Ali kan. Tu dan beri nama anak Mak Ali. Kena wangi dia ayah ke cira. Tapi kalau orang Arab biasa Yahya bin Yahya, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, itu biasa. Yahya bin Yahya An-Nisaburi sudah berulang-ulang tadi. Qala akhbarana Khalid ibn Abdullah, telah memberitakan kepada kami Khalid ibn Abdullah. Siapa Khalid ibn Abdullah ni? Khalid ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Tawin ibn Yazid. Ibn Yazid. Nah, an Khalid, dari Khalid lah balik mah. Siapa Khalid tu? Khalid bin Irfan? Ada enggak ada tadi?
Khalid bin Mihran Al-Atawin Al-Hazza. Khalid bin Mihran Al-Hazza Al-Basri. Dia dikenal dengan Al-Hazza, tukang sepatu. Sononya tidak pandai buat sepatu roh, cuman sering duduk bersama tukang sepatu sehingga bergelar tukang sepatu. Sama dengan kita, kalau no diaki sabi cuaki. Nah, kan itu kan nyemain diaki tahu aja, nya tidak pandai buat aki. Nah, jadi gitulah lebih kurang kaum muslim. Jadi dia ini selalu duduk di tempat orang buat sepatu sehingga bergelarlah Al-Hazza. Al-Hazza. Nah, jazakallah khairan. Taib, an Abi Qilabah, dari Abu Qilabah. Abu Qilabah itu Abdullah ibn Zaid Al-Jarmi Al-Basri. Ini subhanallah, thiqatun abidun faqih. Naam, annahu ra'a Malik bin Al-Huwairits, bahwa beliau melihat Malik bin Al-Huwairits idza shalla kabbar. Apabila salat dia bertakbir. Thumma rafa'a yadayhi, kemudian mengangkat kedua tangannya. Idza arada yarka rafa'a yadayhi, apabila ingin rukuk kembali mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'a yadayhi, dan bila bangkit dari rukuk dia juga mengangkat kedua tangannya. Wa haddatsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu hakadha, dan dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu salat seperti ini. Ini kan mujmal seperti itu, sampai angkatnya tidak di mana akan dijelaskan pada riwayat yang setelahnya. Qala rahimahullah ta'ala haddatsani Abu Kamil Al-Jahdari, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Kamil Al-Jahdari. Siapa nama? Lailang. Baik, Lailangnya Al-Fudail ibn Husain Al-Jahdari. Naam, dikenal dengan Abu Kamil Al-Jahdari. Baik, qala haddatsana Abu Awana, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Abu Awana, yaitu Al-Waddah. Tauin cik tadi tu ya. Baik, khalas. Al-Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri, dikenal dengan Abu Awana, thiqah, an Qatadah, dari Qatadah ibn Di'amah ibn Qatadah As-Siddusi Al-Basri. Tadi sudah kita sebutkan salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpusaran sanad hadis. Naam. An-Nasr ibn Asim, dari Nasr ibn Asim Al-Basri, an Malik ibn Al-Huwairits, dari Malik ibn Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadihi hatta yuhadhiya bihi ma'uzunaihi. Nah, sekarang dijelaskan sampai di mana diangkatnya. Makanya salah satu metode ulama hadis, kan Imam Muslim kan tidak mensyarah dia, tapi sebenarnya dia menyebutkan lafaz ini sebagai bentuk syarah dari hadis yang sebelumnya. Makanya seperti kata Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in dan lainnya, kami tidak paham hadis sampai kami riwayatkan dari 30 jalannya, dari 40 jalannya. Apa sebab? Karena masing-masing lafaz itu menafsirkan lafaz yang lain. Jadi keterangan hadis itu sebenarnya bisa dicari dalam hadis, insyaallah taala. Makanya tafsirkan hadis dengan hadis. Ini kadang kita sering menafsirkan hadis dengan hadas. Ya, kalau hadis campur hadas hasilnya muhdas. Jadi muhdas. Jadi kadang dalil itu bukan pada masalah itu, tapi dijadikan dalil. Itu sering terjadi kaum muslimin. Sering terjadi yang bukan dalil dijadikan dalil. Sehingga dengan demikian perlu kita mengaji kembali metodenya Ahlus Sunnah dalam istidlal, dalam pengambilan dalil. Sebab nanti semuanya kalau pakai umum semua untuk masalah khusus, tidak ada yang bid'ah nanti di dunia. Tak satu pun bid'ah ada di dunia ini, kecuali solat subuh jadi 3 rakaat. Dan ini tidak mungkin. Padahal Nabi mentahzir kita daripadanya. Yang pasti terjadi sebagaimana beliau mentahzir kita dari ikhtilaf, maka seperti itulah beliau mentahzir kita dari bid'ah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. La ilaha illallah. Yuhadhi bihi ma'uzunahi, sampai sejajar dengan kedua telinganya. Wa idza raka'a rafa'a yadihi hatta yuhadhi bihi ma'uzunahi. Apabila beliau ruku' mengangkat kedua tangannya sampai sejajar pula dengan kedua telinganya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan bila selesai mengangkat dari ruku', bangkit dari ruku', beliau juga mengangkat kedua
tangannya sampai seperti itu. Faqala sami Allahu liman hamidah fa'ala mithla dzalik. Lalu dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan mengangkat kedua tangannya seperti tadi. Berarti di hadis-hadis ini disebutkan 3 tempat mengangkat kedua tangan. Kemudian dalam hadis lain seperti disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ada mengangkat antara setelah tasyahud awal. Setelah tasyahud awal. Baik, qala rahimahullah taala wa haddatsana Muhammad ibn Muthanna, dan telah menyampaikan hadis atau menceritakan hadis ini kepada kami Muhammad ibn Muthanna Al-Anazi Abu Raja Al-Baghlani thiqatun. Nah, Muhammad Muthanna Al-Anazi mulaqab bizamin Al-Basri. Nah, qala hadatsana Ibnu Abi Adi, telah menyampaikan kepada kami Ibnu Abi Adi, itu Muhammad bin Abdullah bin Abi Adi, an Sa'id, dari Sa'id. Sa'id ini siapa nih? Hah? Sa'id bin Abi Arubah. Sa'id bin Abi Arubah al-Basri. Di mana antum tahu? Di mana antum tahu? Di situ. Karena murid gurunya Basri. Murid dan gurunya Basri. Masya Allah. Ini muhaddis ini. An Qatadah, dari Qatadah ibn Da'am as-Saddusi, bihadzal isnad, dengan isnad ini. Maksud isnad yang tadi. Qatadah dari Malik ibn Huwai. Dari siapa tadi? Dari Nasr bin Asim, dari Malik bin Al-Huwairis, dengan sadari annahu ra'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia melihat Nabi. Maksudnya Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu melihat Nabi Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala hatta yuhaziya bihima furu'a udhunaihi, sampai tangannya tadi sejajar dengan ujung telinganya. Furu'u udhunaihi, ujung-ujung telinganya. Jadi sudah dijamak oleh Imam Nawawi rahimahullah dan yang lainnya, bahwasanya ujung jarinya sejajar dengan daun telinga paling atas, dan pangkal tangannya tadi sejajar dengan pundaknya. Dengan demikian tidak bertentangan antara hadis Abdullah bin Umar dengan hadis Malik ibn al-Huwairis radhiyallahu taala anhum ajma'in. Demikian kita selesai bab ini. Insyaallah kita sambung pelajaran kita pada bab takbir insyaallah pada pertemuan yang akan datang, sekira 2 pekan lagi. Ya, insyaallah cukup untuk melupakan yang dapat hari ini. Nah, itu apa tuh? Masya Allah. Oh iya, tadi ada yang diisyaratkan lagi, sebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, tidak terlalu direnggangkan dan tidak pula dirapatkan betul. Jadi beginilah. Jadi dibuka sedikit dan tidak dibuka, dan tidak ditutup. Kan ada di begini. Jadi istilahnya posisi asal. Kalau cendeko kan enggak boek sekali, enak. Berat kan? Kalau gini berat juga, tapi posisi normal. Normal tangan kita kan begini. Allahu akbar. Nah, wallahu taala alam. Tapi hukumnya tadi apa? Sunat. Jadi kau jangan sujud. Terlupa tadi sujud sahwi. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Dah tu? Dah tutup ya? Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas